Selamat pagi Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus atas kesempatan Tuhan Yesus yang Kau berikan pada kami Tuhan. Di pagi ini Bapa, kami masih bisa merasakan setiap berkat kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Saya ajak menyaksikan Tuhan.
Bapa, Engkau jadikan kami ini berarti di hadapan-Mu. Engkau jadikan diri kami ini berarti di hadapan orang-orang lain yang belum mengenal Engkau. Dan dengan darah-Mu pula Bapa, Engkau bangkitkan iman kami pada pagi hari ini. Bapa yang Maha Kudus, kami serahkan, kami terima pengampunan dosa pada pagi hari ini dengan satu ucapan terima kasih Bapa. Dan di dalam putra-Mu yang tunggal kami Yesus Kristus, kami serahkan doa kami. Haleluya. Amin. Saya
bagi Bapak Ibu atau saudara yang mempunyai kerinduan bersekolah di sana, nanti bisa mendaftar. Ini sudah dibuka untuk bagaimana saudara. Untuk warga jemaat lain-lain, minta untuk dukungan doanya. Nanti sore anak-anak kita sekolah minggu akan paskah di gereja ini jam 15 sore. Untuk warga jemaat yang kedua, sosok itu begitu berharganya bagi saya. Sosok yang menjadi sebuah panutan saya. Sosok yang buat saya segala-galanya, beliau. Namanya Rachman, bapak saya. Dulu panjenengan tahu begitu luar biasa, terima kasih. Memang Allah menghendaki bahwa beliau harus pulang lebih dahulu. Bapak Ibu, rasanya kehilangan orang yang kita sayang ini sakit. Kadang saya duduk di depan gereja itu tengah malam, bayangkan ini kok aku jiurek yo, kadang terbersit pikiran seperti itu. Seandainya ayah saya masih hidup begitu, mungkin dan mungkin. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus padanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin. Demikian jauh bacaan firman Tuhan sebagai dasar ibadah perayaan iman kita pada kesempatan pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu. Damai sejahtera surgawi memenuhi hati kita semua pagi ini. Sukacita surgawi memenuhi hati kita semua pagi ini. Luar biasa. Saya sungguh merasakan bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang cukup terpandang, cukup kaya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bisa dilihat kalau mau membaca silakan. Lukas pasal 8 ayat 2. Ketika waktu itu Bapak Ibu, ada banyak orang kerasukan setan. Perempuan-perempuan yang lain pun diceritakan kerasukan setan, dan salah satunya adalah Maria Magdalena. Dan menariknya, perempuan ini dirasuki tidak hanya satu roh, tapi berapa? 7. Dan pada waktu itu, yang menolong Maria adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari kita mungkin sedikit membayangkan orang yang kerasukan setan, 7 roh iblis yang menguasai jiwa dan hati.
kalau tidak ditolong Tuhan, seperti apakah kehidupannya? Seperti apa kehidupannya? Orang yang kerasukan setan, hidupnya dikuasai iblis, 7 roh iblis yang menguasai. Bagaimanakah kehidupannya jika orang itu sampai pada akhirnya dia mati dalam keadaan masih kerasukan roh? Tidak ada masa depan. Tidak ada hal yang baik yang bisa dia kerjakan, Bapak Ibu. Tidak ada hal yang positif yang bisa dia kerjakan. Iblis selalu menggiring kita kepada hal yang negatif, dan pada akhirnya selalu membawa kita kepada kebinasaan. Maria Magdalena ditolong oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kuasanya, sehingga pada akhirnya Maria Magdalena menganggap bahwa Tuhan Yesus itu sosok pribadi yang sangat berarti di dalam kehidupannya. Tanpa Yesus, Maria Magdalena masih seorang perempuan, walaupun dia kaya raya, tetapi dia dirasuki 7 roh jahat. Hidupnya tidak akan berdampak apapun, hidupnya tidak akan berguna apapun, hidupnya justru akan menyusahkan orang lain. Tetapi Yesuslah yang mengubah kehidupan Maria Magdalena, sehingga pada akhirnya Bapak Ibu, pribadi Tuhan Yesus bagi Maria Magdalena adalah pribadi yang segala-galanya. Sangat wajar sekali ketika Yesus mati meninggalkan para murid dan juga para perempuan-perempuan yang mengasihi Tuhan. Salah satunya adalah Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah salah satu pribadi yang sangat kehilangan. Saya percaya kita juga pernah kepedetan katresnan dumateng tiang-tiang yang kita tresnani. Raose paling boten mirip kados ngoten iki. Kan dodo sesek, kan pikiran bingung, wonten raos marah, wonten raos kecewa, banyak rasa di dalam hati, Bapak. Engkau piye, engkau piye, engkau piye, aku dewean, aku karo sapa dan sebagainya. Bagaimana aku menjalani kehidupan ini? Itulah yang dirasakan oleh seorang Maria Magdalena waktu itu. Dan ketika pagi-pagi benar pada hari itu, Minggu, para murid hendak mengurapi mayat Yesus. Setibanya di sana, batu penutup kubur sudah terpilih. Para murid tidak menemukan mayat Tuhan Yesus di dalamnya. Apa yang para murid lakukan? Yang katanya rela mati demi Tuhan, yang katanya mengasihi Tuhan. Ketika kubur Tuhan kosong, para murid lari tunggang-langgang kemana? Delik loh Bapak Ibu. Para murid lari tunggang-langgang kemana? Pulang ke rumahnya. Keadaan waktu itu yang masih cukup mencekam, keadaan yang sungguh-sungguh sangat menakutkan bagi para murid. Tentu ada pemikiran bahwa engkau kayak aku dituduh sih mendarat mayatnya dan sebagainya. Wah, pergi loh. Tapi ada satu pribadi, uniknya adalah seorang perempuan. Namanya siapa kau? Maria Magdalena. Dia masih di situ. Dia nangis geru-geru. Sambil nangis, Maria Magdalena menjenguk ke dalam kubur. Ngapain? Mencari. Mana Simon? Mana Andreas? Mana Yakobus? Mana Yohanes? Hilang semua. Yang ada tinggal seorang perempuan yang mengasihi Tuhan, yang mencari-cari di manakah mayat itu. Saking bebek Bapak Ibu, saking bingungnya ketika ada malaikat di dalam kubur itu, boten
Boten digaito, dipikir kayak orang biasa. Saking bingungnya, di mana mayat Tuhanku, Rabuniku, di mana? Dalam suasana sedih, kecewa, marah. Saat itulah orang tidak bisa memperhatikan di sekelilingnya. Bahkan ketika Yesus ada di belakang Maria, dan Tuhan berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Maria pun menoleh ke belakang. Tetapi apa kata Maria? "Tuhan, jika engkau yang mengambil mayat Tuhanku, tunjukkan di mana biar aku ambil." Ketika orang bingung, ketika orang larut dalam kesedihan, ketika orang larut dalam kemarahan, ketika orang larut dalam kebingungan, orang itu tidak akan pernah peka mendengar suaranya siapa? Tuhan. Kemudian untuk yang kedua kali Tuhan mengambil Maria dengan namanya. Maria baru apa Bapak Ibu? Rabuni itu julukan untuk seorang yang dihormati loh. Tuhan, guruku. Kemudian dia lari dan langsung bersimpuh di kaki Tuhan. Tapi Tuhan berkata apa? "Jangan sentuh aku. Engkau jangan menahan aku. Aku belum pergi kepada Bapakku. Engkau pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah, aku sudah bangkit." Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya memberikan tema untuk renungan Paskah pada kesempatan pagi ini. Berpalinglah kepada Yesus. Mungkin keadaan kita saat ini mirip dengan keadaan Maria Magdalena. Kita larut dalam kekecewaan, kita larut dalam kesedihan, kita tenggelam di dalam kebingungan, kekhawatiran, kesepian, kesendirian. Keadaan seperti itu kalau kita terus-terusan Bapak Ibu tidak akan pernah menolong saya dan saudara. Semua orang saat ini diselimuti ketakutan. Bahkan kita pun harus akui COVID-19 atau Corona membuat kita juga ketakutan. Soalnya nyawa namun setunggal kan Bapak Ibu, nek kalih nggak tersantai kan Bapak. Yang kelompok divaksin 2 kali pun sakti gitu. Ngantuk ya Bapak Ibu divaksin loh ya 3 hari ngantuk terus. Hidup kita penuh dengan kekhawatiran piye kok anak-anakku zaman koyok ini. Gimana aku bisa meneruskan hidupku? Perekonomian seperti ini. Bagaimana perekonomian? Sangat-sangat ambruk saat ini. Kita pun terdampak, mungkin kita jualan juga sepi. Banyak persaingan. Mereka pakai macam-macam Pak persaingannya. Banyak yang di PHK. Bagaimana Pak? Biaya anak sekolah masih tetap tinggi, tidak ada dispensasi. Kadang kita penuh dengan banyak pertanyaan yang kadang membuat kita niku takut, wedi, ayang-ayangin apa? Buta. Ampun ditambahin malih. Nek buta tak niki. Babi. Kadang kita tuh wedi ayang-ayangin buta, dan saat-saat ini Bapak Ibu, di hari kebangkitan Tuhan ini, mari kita bersama-sama berpalinglah kepada Yesus. Berpalinglah kepada Yesus. Saya katakan berpalinglah kepada Yesus. Daun bunga ini potol sendiri loh, bukan saya potol. Tak boleh kawatnya gimana, metalnya belum betul. Besar apa kecil daun ini Bapak Ibu? Besar apa kecil? Tak ganti sing cilik. Daun apa ya? Mungkin HP saya kecil. Lebih kecil dari daun bau ya. Nek niki ditempelkan atau meripat terus sumber Pak Romat boten.
ya. Ketika ini nutup mata kita nggak pernah bisa melihat sekeliling kita. Bapak Ibu, sadarkah kita bahwa ketika persoalan-persoalan itu yang menjadi fokusnya kita, kekecewaan, kemarahan, kebingungan, khawatir, itu menjadi fokusnya kita nggak akan pernah bisa melihat Tuhan. Amin. Hati-hati. Ketika kita fokus hanya kepada persoalan hidup kita, percayalah bahwa mata kita akan kabur melihat kuasa Allah. Sebaliknya, kalau mata kita fokus kepada Yesus Kristus yang hidup itu, maka masalah kita, kebingungan kita, khawatir kita akan hilang. Amin. Yesus hidup, Pak Bu. Ini tidak fiktif. Ada saksi mata. Ketika Yesus mati bukan cerita bohong. Ada prajurit Romawi yang melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Yesus berteriak dan menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapa. Kalau mau dicek secara sejarah ada, Bapak Ibu. Tuhan kita itu bukan hanya sekedar dongeng. Dia hidup. Ada orang-orang Yahudi yang berteriak salibkan Yesus. Waktu itu ada gempa besar terjadi. Mereka menonton Yesus disalibkan. Ketika kegelapan menyelimuti bumi, ketika ada gempa bumi, ketika tabir baik Allah terbelah dari dua, mereka pada akhirnya benar-benar ngerti bahwa yang mereka salibkan adalah benar-benar anak Allah yang hidup. Mereka pulang dengan penyesalan dalam hati mereka. Saudaraku, Yesus kita itu real, tidak karangan orang. Yesus yang kula panjenengan itu gesang saestu mboten edo-edoan. Ketika Yesus hidup, dia melihat semua persoalan yang kita alami. Ketika Tuhan kita hidup dan berkuasa, Bapak Ibu, bahkan seorang kepala pasukan itu menyatakan bahwa dia benar-benar anak Allah yang tidak bersalah. Sebuah pengakuan akan kebesaran kuasa Allah. Bapak Ibu, ketika kita hari ini tahu benar dengan sungguh-sungguh dengan iman kita bahwa Allah yang kita sembah itu hidup, sekiranya kebangkitan Tuhan itu akan menyirnakan semua ketakutan kita, kesepian kita, kesendirian kita, kekecewaan kita, kemarahan kita, kebingungan kita, kesakitan kita, semua akan hilang. Kebangkitan Tuhan memunculkan harapan yang dulu Maria Magdalena bingung, nongas nangis. Tetapi ketika dia berpaling kepada Yesus, maka yang muncul adalah pengharapan. Oh Rabbuniku, oh Tuhanku, Engkau hidup. Yang dulunya dia takut bagaimana menjalani kehidupan, ketika melihat Yesus bangkit, maka semua ketakutan itu menjadi sirna. Amin. Kemudian Bapak Ibu, satu hal lagi yang boleh saya bagikan di hari kebangkitan Tuhan ini. Ketika Maria Magdalena hendak menahan Tuhan, siapa sih yang tidak pengen dengan orang yang kita cintai terus gitu kan? Siapa sih orang yang nggak pengen terus bersama-sama dengan orang yang kita kagumi kan begitu? Ingin ditahan, dia peluk kakinya Tuhan. Tapi Tuhan berkata, jangan menahan aku. Aku harus pergi kepada Bapa lebih dahulu. Yesus bukan milik Maria saja. Yesus milik kita juga. Amin. Yesus bukan milik orang Yahudi, milik wong gereja Jembulong Cangkring juga. Amin. Yesus yang sama, yang hidup itu, yang selalu hadir dalam kehidupan panjenengan semua. Kemudian Maria Magdalena apa? Dia mendengarkan perkataan Tuhan. Pergilah kepada saudara-saudaraku.
dan katakanlah, aku bangkit. Gak usah tunggu lama-lama Maria Magdalena. Langsung pergi. Ada semangat baru untuk bersaksi, memberitakan kematian yang telah bangkit, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ada semangat baru untuk mau mewartakan di dalam Yesus ada kemenangan. Untuk menyaksikan kepada saudara-saudara waktu itu bahwa Yesus bangkit dan hidup. Kuasa maut di manakah sengatmu? Tidak. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita memahami bahwa benar-benar Allah yang kita sembah, Yesus Kristus itu hidup, bangkit dari antara orang mati, saat ini Tuhan sedang memanggil nama panjenengan secara pribadi. Kalau kala itu Tuhan memanggil Maria, pagi ini Tuhan memanggil nama kita Aan, Danang, Sunoto. Tergantung bagaimanakah respon kita. Apakah kita mau meresponi panggilan Tuhan itu? Tapi saya sebagai hamba Tuhan mau matur bahwa ketika kita berpaling pada Tuhan sebagai bukti kita meresponi panggilan Tuhan, ketika kita fokus kepada Allah, percayalah keadaan kita akan diubahkan Tuhan menjadi lebih sangat baik. Amin. Luar biasa. Ketakutan kita akan digantikan dengan keteduhan. Kekhawatiran kita akan digantikan dengan ketenangan. Kekhawatiran kita akan digantikan dengan pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Ketika kita berpaling kepada Yesus, oh Yesus, Kau yang luar biasa, yang telah memberikan segala-galanya bagiku. Kalau kita terus fokus kepada Tuhan, Bapak Ibu, saya yakin kita akan semakin rindu untuk melayani Dia. Karena Dia lebih dulu melayani kita. Jangan bersor, kau sapu tangan lagi pinter Bapak Ibu. Kira-kira nih. Niki sing mari ini Jumat ini saya dikado. Ada 3 ya, ada 3 toh Mas. Harganya tidak seberapa. Tapi kira-kira nek jemaat itu hadir di tempat ini dan tahu bahwa sapu tangan yang Dia berikan saya gunakan, saya manfaatkan, saya pergunakan untuk saya, kira-kira senang banget sing mari iki, Pak. Pertanyaan selanjutnya, kenapa kok tiang itu mari iki kula? Napa jawabannya kira-kira? Sakit makan orang patung sapu tangan, ngono kira-kira? Napa kira-kira? Paling tidak wujud perhatian orang itu ke saya, karena dia mengasihi saya. Karena sakit ini kira apa? Yang Tuhan berikan kepada kita bukan sapu tangan, nyawanya Bapak Ibu. Amin. Kalau nyawa diberikan untuk kita, apakah panjenengan masih ragu kalau Tuhan bisa menolong persoalan hidup kita? Nyawa diberikan Bapak Ibu. Saya tidak tahu persoalan yang jenengan alami saat ini. Kalau nyawa sudah Tuhan berikan, masa yang lain tidak Tuhan berikan? Ingat, nyawa itu diberikan kepada Allah ketika kita dalam keadaan berdosa. Saat ini, paling boten pelonjaran pun tepang Yesus. Paling boten saat ini kita sedikit-sedikit sudah mulai belajar melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Oke, boten? Apakah Tuhan diam ketika kita ada persoalan? Berpalinglah kepada Tuhan saat ini. Fokuslah pandang Yesus Bapak Ibu. Di dalam Dia ada pengharapan, di dalam Dia ada kebahagiaan, di dalam Dia ada sukacita, di dalam Dia ada semangat baru untuk melayani Tuhan, untuk menjalani kehidupan kita selanjutnya. Meskipun di tengah-tengah kita banyak
tantangan. Meskipun saat ini kita hidup berdampingan dengan COVID-19, pandanglah Yesus, kekhawatiran itu akan sirna. Saya akan mengakhiri renungan kita pada saat pagi hari ini. Saya akan menceritakan tentang kisah anak yang hilang ini. Ada seorang muda datang kepada bapaknya gitu. Dia memaksa minta apa? Warisan. Pak, warisanku ya Pak, goreng aku kan gitu. Saya jawabkan. Bapaknya baik hati, meskipun dia masih hidup dibagi, Bapak. Nyongger, iki bagian warisanmu. Ya Pak, ngaten ngono. Gang pinten dinten ngoten, ternyata warisannya itu dinapake dijual. Wah, bareng didol kok duit akeh. Batak gitu. Bareng ngoten kok duit akeh lunga saking daleme bapake. Kesah ten luar negeri. Numpak pesawat Garuda Air. Wah, sampai di luar negeri ketemu dengan kanca-kancanya. Wah, bule-bule luar biasa. Mereka minum-minum sampai wah pesta pora, banyak wanita yang menemaninya. Suatu ketika Tuhan izinkan negeri itu yang ditempati anak tadi mengalami sebuah pagebluk. Kelaparan melanda negeri itu, dan anak yang kaya tadi yang karena menjual warisannya tadi pun terkena dampaknya. Slot suwe, duitnya slot, mungkin pesta terus loh Pak. Raging terus, perempuan, main judi, habis. Ketika kelaparan melanda negeri itu Bapak Ibu, konco-konconya pada kemana? Masih bersama dengan dia, betul kira-kira? Meninggalkan anak itu semua. Negeri orang sendirian. Suatu ketika kampung tengah ini ngeleh. Waduh, ratok-ratok teman-temannya. Lur, aku ini mau ngadain lur. Buka orang duit penganan untuk judi ya. Ngalih-ngalih dan pantoliannya. Lur, aku ngeleh lur, ini mangan lur. Jawabannya sama, tidak ada satupun orang yang mau menolong dia. Kemudian anaknya pergi kemana? Ke kandang. Pergi ke kandang babi. Di sana dia lihat, ada ampas banyak. Ampas ini untuk apa? Untuk makan makanan babi. Wah, kemudian gak apa-apa lah, ampas-ampas lah. Penting ketemu sarel. Wah, nek wong ngelih itu kan sumune medal Bapak ini. Paling ngoten. Cepet. Wah, daripada aku ngeluh sumuku metu wis ampas-ampas pangan babi apa kan. Akhirnya dia minta kepada pekerja di kandang itu. Mas, aku ya ampas musik ya Mas. Ya apa? Tak gimana Mas, aku ngelih iki nang dino ra mangan Mas. Lho tak awakku sepurune ngene kan. Ora entuk. Bosku ngamuk kok nek kowe tahu ampas. Ndak sithik kok Mas. Ora oleh. Iki gimana babinya lho? Babinya ngelih padha wae. Gratis Bapak Ibu. Pun dhewean didoi kanca-kancane. Wetenge ngeleh, orang duwe-duwe. Meh nyuwun ampas babi mau telemakan kok ya ora oleh. Ketika dia dalam keadaan terpuruk seperti itu, dia ingat di rumah bapaknya ada banyak pegawai yang kenyang-kenyang karena di rumah bapaknya banyak makanan. Wah, nek ngene carane, nek aku ora muleh kepada bapakku, aku iso mati. Arep muleh malu, ora muleh ngeleh. Akhirnya nekat Bapak Ibu kembali ke rumah bapaknya. Dia abaikan rasa malunya, dia abaikan rasa takutnya. Dia mencoba untuk berjalan dengan sempoyongan karena 5 hari tidak makan. Dengan susah payah dia bangkit dan berjalan pulang kembali ke rumah bapaknya. Dari kejauhan, betul kan ditakoni nggih, numpak apa mulai ngono nggih? Aku numpak pesawat. Pokoknya singkat cerita, anak ini sudah kembali lagi ke desanya dan
sedang berjalan menuju ke rumah bapaknya. Dari kejauhan bapaknya itu sudah lihat. Oi, kok anakku kok kayak kudu sembahyang kudu minggu tangi kayak kenapa anakku? Selama anaknya pergi, bapaknya selalu menunggu di depan pintu. Kapankah anaknya ini akan kembali ke rumah? Amin. Bapak Ibu, jangan perso, apakah bapak ini menunggu anak itu datang kepadanya? Bapak ini lari mendatangi anaknya yang sedang mau jatuh itu loh Bapak Ibu. Diapakan? Digebuki, bahkan dirangkulnya, diciumnya. Anakku yang hilang telah anakku yang mati telah hidup Jangan besok kuasa dari rangkulan seorang bapak yang dulu dia kesepian, yang dulu dia kecewa, yang dulu dia penuh dengan kemarahan, yang dulu dia penuh dengan luka hati, yang dulu dia penuh dengan kemiskinan, yang dulu dia penuh dengan kekecewaan. Ketika dirangkul bapak, semua masalahnya selesai atau selesai? Rangkul. Belum lagi dia diberikan cincin. Cincin itu meterai yang mengatakan bahwa anak ini adalah anakku. Artinya anak ini tetap sah menjadi anaknya bapak itu dan juga masih berhak mendapatkan warisan. Berpalinglah kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus. Biarkan Allah memeluk kita. Biarkan Bapa kita itu memeluk kita. Kita kesulitan menghadapi masalah-masalah kita Bapak Ibu. Mungkin kau saat ini terikat dengan dosa yang sulit untuk lepas dari kebiasaan dosa kita. Mungkin saat ini kau sungguh menghadapi persoalan-persoalan keluarga yang begitu beratnya. Mungkin saat ini kau menghadapi masalah keuangan yang begitu sulitnya. Datang, berpalinglah pada Yesus. Datanglah pada Yesus. Biarkan Yesus merangkulmu. Semua itu akan selesai. Tanggalkan ketakutanmu. Tanggalkan kesombonganmu. Tanggalkan kekerasan hatimu. Tanggalkan rasa malumu. Kita butuh Dia, Bapak Ibu. Yesus Tuhan. Sampai kapanpun belum panjenengan butuh Dia. Jangan sok hebat tanpa Tuhan. Dia hidup saat ini di tempat ini. Dia hidup dan melihat engkau saat ini. Dia hidup dan peduli kepada kita saat ini. Dia hidup dan ingin memeluk kita semua. Amin. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu saat ini untuk berdiri. Tim musik silakan maju ke depan. Kita memuji Tuhan sebentar nih Bapak Ibu. Di hari yang luar biasa ini ketika Tuhan sudah memberkati kita dengan luar biasa. Sebentar kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, sehingga bisa minta ditolong untuk ikut ambil bagian di dalam menyanyi pujian ini bersama-sama. Ambil bagian refnya. Ku yakin Tuhan Kau hadir di tempat ini. Kemenangan, pemulihan, kesembuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena Dia hidup, Dia punya kuasa, Dia memberikan pengharapan, Dia memberikan sukacita, Dia memberikan sebuah kekuatan, semangat yang baru untuk menjalani kehidupan ini. Saya tahu pelayanan ini juga berat Bapak Ibu. Banyak persoalan, banyak hal yang melelahkan. Kehidupan ini pun berat, banyak persoalan, begitu menekan jiwa kita. Tetapi saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia mau menolong kita, memenangkan kita, memulihkan kita Bapak Ibu. Menyembuhkan kita semua dari semua kekecewaan, kemarahan, kepahitan kita. Aku yakin Kau hadir di sini. Ku
pemulihan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan, bangkitkan untuk memberikan harapan baru bagi kami, memberikan semangat baru bagi kami. Terima kasih Tuhan, peluk kami, peluk dan peluk kami Yesus. Kami membutuhkan Engkau. Kami tidak sanggup menyelesaikan setiap persoalan kami sendirian tanpa Engkau. Peluk kami Bapa-Mu, peluk kami semua. Peluk kami Yesus, kami membutuhkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dengan kasih Tuhan, saya mohon Ibu Ika Arizona berkenan maju ke depan dan berdoa mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama kesempatan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa, memberkati kebahagiaan kesempatan pagi yang indah ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, telah memberkati firman pagi hari ini ya Bapa. Kiranya apa yang difirmankan oleh Pak Pendeta menjadi berkat bagi kami ya Bapa. Berkati Bapak Pendeta yang telah menyampaikan firman-Nya Bapa. Kiranya memberkati Pak Pendeta sekeluarga ya Bapa. Berkati dalam pelayanannya, berkati dalam kesiapannya Bapa. Terima kasih ya Bapa, doa yang jauh sempurna ini Bapa kami serahkan ke dalam tangan yang penuh kuasa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Ika Arizona. Selanjutnya saya serahkan kepada worship leader. mengucap syukur untuk setiap pengorbanan itu. Kami mengucap syukur Bapak bahwa kita punya berkompasnya pada pagi hari ini boleh berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehidupan. Dan kami bisa menerima firman yang telah diberitakan melalui Bapak Pendeta. Dengan firman yang telah kami terima, biarlah kami bisa kembali datang ke hadirat Bapak, bisa kembali datang dan berpaling dari masalah kami untuk datang kepada Engkau. Dan yang berkati kami Bapak, manusia yang lemah, dan Kau akan menguatkan kami untuk kami bisa menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan untuk setiap hal dalam kehidupan kami, biarlah Engkau yang akan menjaganya, biarlah Engkau yang akan memberkati sekaligus melindungi kami Bapak, sebagai anak-anak-Mu dimanapun Engkau tempatkan kami di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, diserahkan kehidupan kami yang selanjutnya.